Halo sahabat fisika, dalam video ini akan membahas mengenai hukum gravitasi Newton tentang hukum Kepler. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Oke sahabat fisika, sebelumnya pernahkah kamu bertanya-tanya apakah matahari yang bergerak mengelilingi bumi ataukah bumi yang bergerak mengelilingi matahari? Yap, jawaban yang benar adalah bumi dan juga planet-planet lainnya itu bergerak mengelilingi matahari. Ini dijelaskan dan dibuktikan oleh hukum Kepler. Namun sebelum Kepler mengemukakan hukumnya tentang gerak planet yang mengelilingi matahari, manusia zaman dahulu menganut paham geosentris, yakni paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Menurut Claudius Ptolemeus, seorang astronom Yunani, bumi berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Kemudian pada tahun 1609, Kepler mengemukakan bentuk orbit yang lebih cocok, yaitu berbentuk elips, bukan lingkaran, dan menjelaskan dalam 3 hukum Kepler. Nah, ketiga hukum Kepler tersebut yaitu yang pertama hukum 1 Kepler yang berbunyi setiap planet bergerak pada lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Nah, pada gambar ini itu menjelaskan di mana elips itu terdiri dari sumbu mayor dan sumbu minor. Elips memiliki 2 titik fokus. Pada lintasan elips itu matahari sebagai pusat orbitnya. Namun matahari tidak berada di pusat elips, tetapi berada salah satu titik fokusnya. Selanjutnya, hukum 2 Kepler itu yang berbunyi yaitu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet dalam selang waktu yang sama menyapu luas juring yang sama. Nah, pada gambar ini itu menjelaskan misalnya ada keberadaan matahari dan bumi mengorbit matahari dari titik B ke titik C. Nah, ini misalnya membutuhkan waktu selama 2 bulan. Kemudian bumi juga bergerak dari titik D ke titik E dalam waktu 2 bulan. Juga maka jika kita tarik garis khayal atau garis imajiner dari bumi ke matahari, maka akan menyapu luas juring yang sama antara luas juring BC dan DE. Selanjutnya yaitu hukum 3 Kepler, di mana untuk setiap planet kuadrat periode planet mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dengan rumus T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah. Selanjutnya kita masukkan apa saja yang diketahui dari soal, di mana jarak planet P adalah 4 dan jarak planet Q sama dengan 9. Kemudian periode planet yaitu planet P yaitu 24 hari, yang dicari adalah periode planet Q. Kemudian masukkan rumus hukum 3 Kepler dan sesuaikan dengan angka-angka yang telah diketahui dan angka yang akan dicari, di mana TP kuadrat yaitu 24 kuadrat per TQ kuadrat sama dengan RP-nya yaitu 4, kita masukkan 4 pangkat 3 per RQ-nya yaitu 9 sesuai dengan rumus 9 pangkat 3. Kemudian untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan ruas sebelahnya. Sebelumnya kita cari dulu 4 pangkat 3 yaitu 64, 9 pangkat 3 yaitu kita jabarkan 9 kali 9 kali 9 agar mudah untuk diakarkan. Kemudian kita akarkan yang ruas kanan sehingga menjadi akar 64 yaitu 8, akar 9 yaitu akar 3 kali 3 kali 3 sehingga hasilnya menjadi 24 per TQ sama dengan 8 per 27. Kemudian kita kali silangkan yaitu 24 dikali 27, 8 dikali TQ sehingga hasilnya menjadi 8 TQ sama dengan 27 kali 24. Kemudian kita kalikan 27 kali 24, 8-nya kita pindah ruas ke ruas kanan sehingga menjadi pembagi sehingga hasilnya yaitu 27 kali 24 per 8, hasilnya yaitu TQ sama dengan 81 hari. Oke, itulah pembahasan singkat mengenai materi hukum Kepler, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.